Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menampilkan film dengan bertemakan Detik-Detik Proklamasi. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudaraku, tadi pagi saya mendengar kabar sangat bahagia. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah kalah dengan sekutu. Itu adalah berita yang baik. Bagaimana kalau kita usulkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju. Itu merupakan hak rakyat Indonesia. Bagaimana kalau sekarang kita pergi ke rumah Soekarno? Baiklah, jika kalian semua setuju, mari kita berangkat ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada di rumah? Iya, ada. Kami ingin membicarakan hal penting kepada beliau. Ya, silakan masuk. Baiklah, terima kasih. Tuan, ada para pemuda yang ingin menemui Tuan karena ingin membicarakan hal yang penting. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada apa kalian datang kemari? Ada sesuatu hal penting yang kami bicarakan. Tadi pagi, saya mendengar berita bahagia dari radio bahwa Jepang telah kalah dengan sekutu. Kami para pemuda telah melakukan rapat dan kami setuju agar Bung Karno dan Hatta melakukan proklamasi. Tidak semudah itu. Saya akan turunkan dulu dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kan Pak permisi dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Menurut saya yang terpenting adalah kita harus menghadapi sekutu yang ingin menguasai negara kita. Gimana, Bung? Gimana, Bung? Kita tidak boleh gegabah karena kita ingin menghindari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada keperluan apa kamu menemui saya? Jadi begini, menurut saya golongan tua tidak mempersetujui rencana kita. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah kamu mempunyai saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang. Baiklah, saya menyetujui pendapatmu. Baik, Pak. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok.
Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Oh, Hatta, apa tujuan kalian menculik kami di sini? Maaf kami lancang, kami ingin membicarakan tentang proklamasi. Mereka sudah kami katakan, ini harus didiskusikan dulu dengan PPKI. Kenapa harus PPKI? Kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Tenang, kita diskusikan ini dengan kepala dingin. Saya setuju dengan pendapat mereka. Kita harus merdeka tanpa campur tangan oleh Jepang. Saya setuju dengan pendapat kalian. Bagaimana kalau kita mau proklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan sistem yang tersebut? Apa, Bu? Kita perlu tempat untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, silakan. Terima kasih kalau begitu. Sebelumnya, bolehkah saya meminjamkan pulpen dengan kertas? Tentu saja. Silakan. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Terima kasihlah kepada Gusti Allah karena dialah memberi jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya, apakah kalian sudah mempunyai rencana untuk memproklamasikan? Rencananya, kami akan melaksanakan upacara bendera dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baiklah, inilah sekian penampilan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.